hingga informasi pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kita bersama di Sharing Time. Dan saat ini aku nggak sendiri, sahabat kreatif. Bareng dengan siapa ya? Aku kok lupa nama kalian berdua. Aduh, saking lamanya gak jumpa ini. Bener-bener, ya aku Baginda Ratu. Baginda Itu Ratu yang ngechat siapa? Ini homo. Panggil aku Baginda Ratu. Beneran dipanggil loh. Baik Baginda Ratu. Oke. Untung gak dikasih sanksi ya. Kalau kamu siapa? Sultan. Baginda Ratu sama Sultan berarti couple dong ya. Kapan? Enggak, beda. Kalau Oh. Sultan itu kan nyonyanya apa ya? Bukan Baginda Ratu dia. Jadi kalau Baginda Oh, iya, Ratu kalau Baginda Raja. Kalau Baginda Ratu raja. Kalau Sultan Ada lagi. Permaisuri kayaknya. Permaisuri ya. Beda, Oh, beda, beda. beda sekte. Ya berarti dia mamaku. Udah Baginda soalnya ya. Itu kenapa sih jawaban begitu ya kan? Lagi gabut itu. Ini kenapa lagi headphone saya ini harus dipegang kayak gitu. Oh, harus iya sensitif ya. Manja deh sama Baginda Ratu ya. Oke, apa kabar nih Elmi sama Irfan? Alhamdulillah sehat. Ya. Kita udah lepas masker. Iya bener. Kemarin kita jalan sampai pakai masker gitu. Tahu napas serius. Karena kan kita memang menghindari hal-hal yang tidak diinginkan kan. Berarti lepas masker ada sesuatu ini lah ya. Iya. Ada sesuatu yang dihindari kemarin itu ya kan. Oh, berarti sekarang udah sehat gitu ya. Alhamdulillah. Oke lah, ngomong-ngomong kita di malam hari ini mau bahas tentang Tentang apa ya? Anak ratu gimana? soalnya ada Sultan, ada Baginda Ratu. Bener. Aku apa ya? Aku Tolong ambilin dong, ini bener peka itu. Neneknya. neneknya dong. Aku permaisuri. Tante. Oke, lah. gini. Enggak, taruh dua aja biar enak. Jadi sini satu ya. Oke. Jadi berhubung karena memang ada kaitannya itu ya, ada bapaknya, ada neneknya gitu ya. Jadi kita- keluarga gitu ya? Keluarga. Berhubungan dengan keluarga, sahabat keluarga. Oke, Itu bahas Baginda Ratu bukan ya? lebih tepatnya mungkin ini ya, cara mendidik atau mengasuh anak. Kenapa Elvi tiba-tiba kepikiran untuk Nah, ini nih. apakah ada tanda-tanda? Iya, soalnya kan gini, aku Ini sempit kali Pak. jadi gimana? Lu jadi kebesaran deh. Sama kita ya. Aku kecil. Jadi gini, apa ya? Kan kita tuh suka ini memperhatikan ya orang-orang di sekeliling kita gitu. Dan ternyata orang-orang di sekeliling kita itu apalagi yang udah menikah dan punya anak itu mempunyai cara mereka yang unik atau yang berbeda untuk mendidik anaknya gitu. Pada akhirnya anaknya itu tumbuh dengan karakter yang berbeda dan ada juga yang menurut karakter didikan orang tuanya gitu. Ini menurutku menarik sih. Menarik. Jadi aku pengen tahu juga dengan kalian berdua ini parenting jenis apa sih yang kalian rencanakan untuk anak kelak atau memang udah punya anak yang gimana gitu. Soalnya kan aku belum punya anak ya, belum nikah juga gitu. Tapi udah Ya, siapa tahu. udah banyak yang soal enak gitu ya. Siapa tahu aku besok bisa belajar kan. Enggak, sebenarnya pertanyaan Shelby itu pertanyaanku juga sebenarnya. Nah. Aku sekarang lagi kesusahan sumpah. Kenapa? Itu Niki semakin besar semakin Semakin cerdas, semakin atraktif dia kan. mantik gitu ya. Romantis terus banyak hal-hal yang dia pokoknya tiba-tiba kami nggak ngerti. Kenapa gitu. jadi kaget gitu? Apakah Enggak, gimana? Kalau dia mati udah biasa kan. Iya. Terkadang dia itu misalnya kan terkait HP gitu lah. Dia sekarang udah melawan loh. Malah gimana? Kalau misalnya dulu kan nggak boleh pegang HP, Nah. masih nurut kan. Sekarang dia bisa punya alasan gitu loh. alasannya Alasannya gimana? gimana? Bentar lagi lah, Iki lagi main ini. Dia bisa punya alasan. Kami aja nggak tahu itu dia dapat dari mana alasan kayak gitu ya kan. Mungkin pernah ngajarin gitu. Pernah lihat mungkin kali ini? Pernah, enggak, tapi kan enggak spesifik. Itulah yang aku curhatkan juga sama kalian kan. Tadi sih ini lebih Emang aku. ya kan. Konsultan ya. Konsultan ini kan. Itu gimana kan tiba-tiba kaget loh. Ini kok dia bisa beralasan loh. Kasih argumen loh. Nah, itu dia bisa berargumen. Jangan-jangan niru dia ya kan? Niru bapaknya loh. Karena Enggak, saya keseringan bisa- argumen kita. Misalnya gini, contoh kan, dia kan dilarang nonton YouTube kan kalau udah mau tidur. Misalnya kan, ya udah tidurlah gitu.
udah itu nonton YouTube-nya gitu kan. Ternyata dia balasnya gini, Bubun masih nonton YouTube. Waduh, dia itu kan Berarti itu dia Iya. niru ya, niru. Ya karena memang karakter anak kan mencontoh Itu kan apa yang dia dia Bubun lihat. kan masih iya, ini Bubun masih bisa. Kalau Iya. anak-anak udah waktunya tidur. Oh, gitu. Kenapa beda? Kok ya Udah loh. lebih ini ya. Iya. Jadi kita susah untuk mencari Iya. alasan gitu ya, jawaban harus apa yang kita Kenapa inginkan. ini? Itu loh, itu masalah Pada sekarang itu. akhirnya Pada akhirnya memang disuruh tidur juga sih. wow. Apa ya? Gimana caranya? Caranya gimana? Caranya Kalau bubunnya kasih ultimatum kan. apa itu? Jangan ya sampai bubun marah gitu. Oh, iya. Dihancam itu ya, Pak. Iya, ancam sih sebenarnya. Aku nggak tahu itu benar atau salah, tapi memang kalau dia digituin berhenti. Ya gimana ya? Benar gimana? Kalau aku lihat sih memang tipikal anak Indonesia mesti dia diancam dulu. Atau dikasih reward gitu kan. Iya, dikasih dia. Tidurlah gitu, nanti kalau bangun dikasih jajan. Iya, benar. Masih old school lah, masih gaya lama gitu. Emang gaya terupdate apa sih LP? Aku juga nggak tahu ini malah nanya saya. Gaya terupdate gitu Nggak ya. terupdate. Dia nanya sama yang single. Enggak, tapi kan kali aja kan punya pengalaman. Iya. Pengalaman itu kan gak mesti harus Oke. dirasakan langsung kan, bisa saja Uh-uh. misalnya Elvi ketemu sama kakak atau saudara yang parentingnya itu luar biasa gitu ya, sehingga menjadikan anaknya seperti apa gitu kan. Kalau aku kan walaupun single tapi udah jadi Udah. parenting juga kan. udah ngelakuin parenting dari sejak berapa tahun ya? 10 tahun yang lalu. Iya, Udah lebih enggak, ya? enggak, belum Belum. lebih. Sekarang nih 12, dulu dia 4 tahun. Berapa tuh? 8 tahun ya? 8 8 tahun yang lalu. Tapi kan tiap anak kan punya fase-fase kan. Misalnya kalau Aura sekarang kan sudah Iya. di fase berbeda gitu kan. Nah, Cara iya. memahami kita pun beda kan. Bener. Niki juga gitu kan, nggak bisa kita samakan Niki. Misalnya Aura, karena Kak Desi misalnya Iya. kan. Dia kan tipenya beda-beda. Nah aku menjajaki itu loh Elvi. Iya, bener-bener Yang, itu yang susah. yang ini loh, tiba-tiba dia belum bisa ngomong kan. Dulu kan nggak bisa ngomong, cuma kita bisa perhatiin, Iya. oh anak ini minta ini. Sekarang dia udah bisa ngomong. Udah gitu bisa kan. protes lah. Oh, iya, sekarang sudah bisa protes tuh. Dan setelah protes udah bisa argumen loh. Ya ampun. Kasih jawaban dong gitu. Mereka minta juga untuk penjelasan kita ya, Iya. gitu. Kenapa nggak bisa gitu ya. Tapi mungkin itu adalah resiko ketika kita punya anak yang memang aktif gitu. Kalau aku Aura itu nggak aktif, dia Oh, gitu. introvert gitu. Dia benar-benar introvert dan sangat pendiam. Jadi dia main cuma dalam ya istilahnya Mudah-mudahan ya, gak gitu ya. mengikut sama lu ya. Dia Dia nggak cukup ikut. aja introvert, jauh saja sama lu. Tapi sekarang kayak gimana ya? Karena udah fasenya kita tuh udah melewati 3 fase. Fase pertama kan waktu masih kecil tuh sampai umur 5 atau 6 tahun itu Balita lah. diajarin dia disarankan untuk memperlakukan anak umur 0 sampai 6 tahun seperti ratu Ratu. gitu ya kan, ratu atau raja. Kemudian selebihnya itu dari umur 6 tahun sampai 10 atau 11 tahun gitu, 13 ya atau 12 itu perlakukan seperti budak. Terus kemudian setelah itu perlakukanlah mereka seperti sahabat gitu. Dan sekarang aku sama Aura itu udah memasuki fase sahabat beneran. Dan kami tuh bener-bener udah kayak temenan. Dan pada saat kita udah di fase temenan ini, di situ dia mulai melawan. Bermasalah lagi kan. Tetap ada masalahnya kan. Tapi dia melawannya gini. Dia melawan, dia tahu apa ya? Tahu dia aku lagi good mood, lagi bad mood, dia tahu. Dia tahu suasananya, atmosfernya tahu. Kalau misalnya aku lagi udah nggak mood, dia pasti serius. Apa yang aku bilang pasti langsung dilakuin. Tapi ini kayak anugerah gitu loh yang Kayaknya muka lu gak bebet terus. nggak juga. Jadi kan nggak bakal ngomong gitu ya. Kalian kan mikirnya kalau aku kan memang mukanya serem terus ya kan. Elvi good mood ini, bad mood gimana? Good mood ya. Enggak Nggak berubah. Tetep ya. Tapi Aura itu uniknya bisa ngerti gitu kan. Aku salut juga sama Aura walaupun usianya masih kecil. Aku menurutku kecil sih. Tapi dia memahami loh. Itu kayak pengetahuan psikologinya tentang melihat karakter orang itu udah bagus. Dia sampai bilang gini. Aku pernah bilang gini. Rah, kenapa ya bunda kayak gini aja gini. Tahu nggak jawaban dia apa? Dia ngasih solusi gitu ya. Tahu nggak dia jawabannya apa? Karena bunda bobrok katanya. Serius. Karena bunda bobrok. Masih bobrok itu? Bobrok itu maksudnya gila gitu kan. Kadang kan gila-gila tuh bobrok.
nggak seperti usia kita gitu loh, dan dia menyaksikan itu semua kan, fase-fase aku gitu kan. Kenapa ya? Mana pertanyaanku apa ya bareng? Kenapa ya bunda kok? Oh enggak, Kamu masih jomblo gitu ya? iya itu kali ya. Kenapa ya bunda ini gini ya? Terus dia jawabnya, karena bunda bobrok, orang pun dekat sama bunda bingung katanya. Wah, Jujur aja banget gitu ya. serius aku sampai ini anak udah dewasa aja gitu kan. Wah bener sih. Jadi reaksinya gimana? Reaksinya biasa. Aku kan kalau dibilang gitu aku kayak bikin wajah serem gitu kan. Apa kamu bilang? Bobrok gitu kan. Enggak gitu, langsung kayak bercanda gitu. Karena memang dia tahu atmosferku lagi good mood gitu. Gitu. Tapi kalau lagi bad mood aku ya diam aja biasanya. Nggak ngomong ya. Gak ngomong sama sekali. Dan itu Tapi ini ya apa namanya, melihat ke diri sendiri mungkin ya, kembali ya. Iya, aku bobrok ya gitu ya. karena memang bener kan jawaban dia itu memang bener kayak jawaban seorang teman. Berarti kamu mengakui gitu. Enggak aku. Memang kan dalam hatiku, iya juga sih ya. Jadi kayak gitu. Kan dia sih dulu deh ini pengalaman parentingnya selama punya anak 2 sekarang ya udah mau 3 nih. Yang paling besar umur berapa kak? Umur berapa? 2 tahun lebih sih, 2 tahun. Udah mau 3 tahun lah ya. Belum nyampe. Masih lama. Berapa bulan lagi? Ah iya berarti udah 3 tahun. Itu masih lucu-lucunya loh. Iya, Masih kalau kecil. kalau dari apa sih yang setahu aku ya, kalau untuk mendidik anak itu masing-masing itu beda-beda dari tingkat usia gitu ya. Dari 0 sampai 2 tahun, 2 sampai sampai 7 tahun misalnya. Dan 7 tahun sampai 10 tahun, 10 tahun sampai 12 sampai ataupun 12 sampai seterusnya gitu. Nah, jadi kalau anak-anak di usia yang anak aku sekarang itu memang lagi lucu-lucunya. Bener. Dan dia tuh apa ya, dia akan meniru apa yang dia lihat. Dan itu bener banget gitu ya. Dan aku udah ngalamin juga sama kayak misalnya main handphone, misalnya kayak aku main handphone gitu. Dia berusaha untuk bagaimana biar aku teralihkan dari handphone dan Dia ngambil handphone. Dan dia kayak cari perhatian gitu. Cari perhatian. Oke. Sampai yang aku dihimpit gitu ya. Sampai yang kepala aku ditarik. Ini loh aku anakmu kayak gitu. Iya, Jadi istilahnya iya, kayak iya, gitu. iya. Jadi dia kadang berbuat seperti itu yang menurut aku seperti nyari perhatian. Iya, gitu. benar. Jadi dia sering kalau sekarang udah mulai kenal handphone. Kadang dia malah nyuruh-nyari menonton katanya gitu. Oh, udah bisa ngomong? Udah lancar? Ngomong belum bisa 2 sih. tahun. Bisa. 2 tahun. Cuma Bisa. dia udah bisa, kita mengerti dah. Bisa, Kita kita udah ngerti. mengerti ngapa. Tapi kalau orang tua udah wajib mengerti ya kan. Soalnya udah 24/7 sama anak terus ya kan. Anak. Oh berarti mau makan ya kan. Itu masalah. Yang bahasa bayi. Ya kalau namanya kan paling kalau dia kalau nggak makan pipis Ngantuk. atau ngantuk dia nangis kan kalau mau dibawa. Itu kok bayi kan. Jadi fase-fase mereka itu apalagi antara adik dan abang itu memang terlihat banget ini ya. Dimana si abang masih terlihat cemburu sama adiknya gitu. Jadi dan ini memang aku juga baru dapatkan juga dari kadang sering-sering searching juga ya di sekarang mudah banget sih sebenarnya kalau mau nyari untuk tentang parenting ya. Dimana kalau misalnya adiknya dengan jarak umur yang tidak begitu jauh gitu, itu anaknya yang pertama harus terlebih diperhatikan gitu, karena dia merasakan rasa cemburu yang lebih tinggi kepada adiknya. Gitu. Jadi nggak jarang kalau di zaman sekarang itu ataupun ya kisah-kisah yang kita lihat di sosial media atau di mana gitu, itu ada adik yang sampai yang melukai adiknya sendiri, abang yang melukai adiknya sendiri karena rasa cemburu. Nah jadi di sini yang perlu ini sih. Jadi kalau misalnya ketemu sama keluarga misalnya, aku selalu ngasih ini, tolong jangan ditegur adiknya dulu gitu, abangnya yang ditegur gitu. Gitu. Jadi kalaupun misalnya kayak abinya pulang dari luar gitu ya, cari abangnya dulu gitu. Karena adiknya juga belum paham kan soal itu gitu. Abangnya belum paham soal itu, jadi itu dia. Jadi dia merasa senang, bahagia, menyambut orang yang manggil dia itu gitu. Bener-bener, karena kan dia kan mikir aku anak pertama kok nggak diakuin gitu kan. Iya sih bener juga.
Kalian ini waktu masih kecil dulu pernah nggak sih ngalamin kayak gitu? Ngalamin cemburu ketika punya adik? Nah, itu dia enggak, pertanyaanku sebenarnya dulu kan enggak terlalu dibahas soal parenting kan. Iya. Di zaman orang tua kita kan. Tapi anaknya Zaman dulu mah Texas ya. Anaknya mau tumbuh gimana pun terserah Tuhan katanya. ya kan. Kenapa sekarang konflik parenting itu jadi topik kan karena memang banyak yang aneh-aneh kalau Benar, sekarang benar. kan. Itu Nah. juga sih perkembangan zaman juga yang dikhawatirkan. Karena Karena zaman dulu juga nggak ada handphone kan? nggak ada ini yang media-media. iya, yang bikin kita teralihkan gitu ya. Hmm, Jadi benar. kayak kita komunikasinya mungkin lebih aktif lebih dengan manual ya kan? dengan orang-orang di sekitar kita gitu. Iya. Nah, sebenarnya sih memang lari-lari makanya ke media ini sih. makanya kalau parenting kata itu aku. makanya dulu banyak ininya, banyak penggantinya. Misalnya kan sekarang kan orang tua harus ngajak anak olahraga kan. Tapi kalau dulu bermain kita itu adalah olahraga kan. Iya, Main benar. kelereng, main lari-lari, main apa kan. Permainan kita itu kan olahraga kan. Iya. Kalau sekarang karena outdoor terus kan? iya kan. Kalau sekarang anak ayahnya sendiri juga malas buat olahraga seperti saya gitu kan. Terus apa namanya? Kenapa pertanyaan kita tadi kan? Kalau dulu gimana ya? Aku malah mikir kan waktu kalian cerita tadi. Aku dulu dididik kayak mana ya? Gitu kan. Nah, Aku coba ingat kan. Hmm. Jadi berawal dari aku dulu dimanjakan, Vi. Oke. Karena anak pertama. Sultan berarti. Sultan asli Anak pertama Sultan. memang selalu gitu. Jadi, apalagi bisa- kalau anak pertama, cucu pertama itu Kalau cucu pertama. Cucu ke 100. 28. Kami kan keluarga besar. KB ya keluarga besar. Keluarga besar sama kayak kalian sih ya. Apa ya? Oh dulu kan misalnya kalau pas zaman TK yang aku ingat ya, mulai aku ingat itu aku tipikal orang yang keras kan. Terus ayahku menurutiku misalnya gini, ada mainan gitu kan. Oke. Jadi kalau ke supermarket, dulu ada supermarket di Simpang Tagor. Kalau lu Aku ingat nggak tahu, aku nggak pernah tahu ada supermarket di situ serius. ada Serius ada? Iya ada kan kak, nggak ingat kak, di depan Tagor itu ada supermarket Namanya itu. Oh iya. Ya, bukan supermarket, namanya bukan minimarket. Tapi Bukan Aido supermarket. Bukan, Aido belum lahir. Serius. Oh, Iya. berarti aku nggak di sini. Sebut merek. Sensor pit. Endorse dong. Udah tutup. Oh iya. Minimarket. Enggak, minimarket itu kan. Yang baru Jadi buka. aku punya trik ya, aku ingat ini kan kenakalanku dulu. Jadi kalau siap pangkas, aku pasti minta ke minimarket gitu kan. Oh ya minimarket, sampai kan kami kan dulu naik sepeda, ayah goceng aku naik sepeda kan. Jadi aku gini kan gitu apa ya? Apa Biar jadi kan kalau rumah kami kan lurus gitu kan. Ke kirinya si minimarket gitu kan. Jadi ancak-ancak ayam ini kayak enggak ada gitu kan. Jadi begini. Terus aku biar kedeslek ya. iya, terus aku memang dia jahil memang kan. Kayak akhirnya terus Iya, sama aku lah. tahu. Jadi pada akhirnya gitu kan dia ketawa balik ke minimarket. Terus jangan sampai aku lihat ada mainan yang baru gitu kan. Emang ada sultan gak ada otak ini. Pernah ya gak mau duit. Aku minta nomor mahal sampai pulang jemput loh. Ya ampun. Sampai pulang jemput duit. Kamu nanya gini yang ditarik-tarik Enggak, aku lempar kaca. Gila lu. Iya bener, aku lempar kacanya, pecah. Ya ampun. Iya, makanya aku dulu ke anak Badung sultan. ya gitu ya. Badung banget itu. Baru. Umur berapa? TK, ingat? 4-5 ya. 5 tahun lah. Terus aku lompat pernah kejadian kan, ayahku mungkin lagi ini kan, lagi buru-buru entah kerja kan. Terus dia bilang nanti aja lah ke minimarketnya gitu kan. Aku lompat dari sepeda itu. Ya ampun. Wah. Iya. Sampai Ayo lu Niki kayak gitu sekarang kan. jangan lo. Wah. Gak. Terus aku mikir, ini didikan ayahku yang salah atau aku anak yang kurang ajar ini? Iya sih benar, itu pertanyaannya ini. Gimana coba? Coba kita pikirin Coba. langsung. Iya kan? Itu didik. Perasaan orang aku baik-baik saja dan akunya yang salah. Kayaknya sih ini ya apa Terlalu namanya? dimanja ya. Ya terlalu dimanja. Memang anak itu nggak bisa terlalu dimanja sih. sebenarnya. Dan harus ini juga harus dikasih warning juga. Iya benar. Dikasih ini ya. Kalau kayak aku nih, aku ngurus Aura 3 tahun ya. Memang tipe anaknya yang ini kali ya. Oh enggak, dulu pengakuan mamanya itu Aura kayak ini loh.
kayak Irfan waktu kecil. Minta Waduh, apa-apa waduh. itu harus ada. Minta ini harus ada, maksudnya harus dibeliin gitu. Pas ketika udah sama aku, gak ada kayak gitu. Maksudnya kalau misalnya dia gini kan, minta boneka. Gini. Kalau soal itu, kalau misalnya anak itu punya kecenderungan manja kepada orang tuanya, dan aku juga ngerasain hal itu gitu. Jadi Iya. apapun yang tidak dipisahkan, yang tidak dibolehkan oleh orang yang bukan orang tua kandungnya, Iya benar. itu akan dilakukannya kepada orang tuanya. Iya benar. Ya itu kan, itu kayak pertama-tama gitu Aura kalau aku bilangin iya nanti uang bunda masih segini gini ngerti gitu kan. Tapi pada saat dia udah besar, udah bertumbuh kelas berapa kemarin, kelas 4, kelas 5, ketika orang tuanya datang, kan kita bertiga tuh kemana-mana gitu. Tahu nggak? Auranya minta sama aku cuy. Oh, dia beda. Udah beda. Aku beda. dia udah ngerasa beda kali ya. Dia malah segan minta sama ibu Iya, mamanya karena kamu. memang di situ dia udah mulai berpikir Iya. gitu kan. Nah kalau aku beda lagi, kalau misalnya sama Hanif itu ya, itu dia kan seringan sama neneknya. Itu di rumah ada mainan di rumah kami, di rumah neneknya dan di rumah kami. Jadi kalau di rumah neneknya itu habis main itu mainan dirapikan lagi. Oh iya. Nah berbeda kalau di rumah. Kalau dia udah di rumah itu mainan berantakan semua. Ini balik lagi ke zona nyamannya si anak ya. Iya kan? Jadi itu kan. Jadi kalau misalnya di rumah itu dia mainannya berantakan, dia udah berantakan, dia nggak bakalan oleh dirapikan. Jadi ya itu dia aku mengapakannya ke situ ya. Jadi ada sifat manja yang dirasakannya, istilahnya tahu diri gitu. Bener. Dia menempatkannya di mana gitu. Padahal dia kan masih kecil gitu ya. Cuma memang mungkin itulah alamiahnya seorang anak umur 2 tahun gitu. Udah ngerti kan, oh ini bukan rumahku nih, aku harus berbuat baik gitu kan, tidak menimbulkan masalah untuk orang tua aku, pikir dia gitu kan. Iya. Ih, cerdas itu si Anik mah. Mamanya yang rakor mah. Kenapa itu kan jadi beres sama Anik? Iya kalau di rumah neneknya. Oh, kalau di rumah sendiri tuh Iya. dia bakalan zona nyaman dia itu. Zona nyaman dia. Dia kan bebas mau baginda makan ratu apa. di situ. So baginda raja dia raja. Raja, oh iya. Hanif. Oke, baginda. Mentang-mentang kayak cewek wajahnya ya. Tapi bener loh, Hanif itu cantik. Ya itu, jadi kita balik lagi nih. Perbedaan parenting pada zaman dulu sama zaman sekarang tuh benar-benar beda kan. Coba kalau kita flashback ke belakang, kayak Irfan tadi dia tuh udah cerita tentang dia masa kecil gini. Kalau aku dulu masa kecil itu benar-benar barbar. Aku nggak pernah. Lu masa kecil di hutan kan? Iya di hutan, aku benar-benar dilepas liarkan kayak kambing gitu. jadi sampai kamu kayak kambing jadinya ya. Iya maksudnya kayak tapi dengan seperti itu aku merasa pribadiku sekarang tuh kuat dulu. Mungkin gara-gara parenting orang tuaku dulu yang nggak memanjakan aku sama sekali. Jadi aku langsung bisa mandiri, mencari jati diri sendiri itu dari kecil. Kayak apa ya, cari kesenangan diri sendiri. Terus kemana-mana nggak ada dilarang, serius. Teman-temanku tuh dulu paling iri sama aku karena aku nggak pernah dilarang. Wah. Serius. Jangan Tapi- bokap lu Kapten Fantastik. Oh iya itu ya, keren juga itu film parenting paling aku suka Iya kan? Captain Fantastic. Iya jadi gimana ya? Ketika aku jadi mikir sendiri gitu kan, ketika orang tua aku menaruh kepercayaan yang berlebih atau yang banyak sama aku, sampai aku kemana pun nggak pernah tanyain. Aku pulang nggak pernah tanyain kamu dari mana, nggak pernah cuy. Seumur hidup nggak pernah. Serius? Kamu merasa itu anugerah atau gimana? Aku karena udah biasa, jadi aku biasa aja gitu. Biasa aja. Malah kalau tiba-tiba ditanya, aku risih jadinya. Jadi aneh. Apa sih, udah aku nggak ngapa-ngapain gitu jadinya. Malah dulu yang sering nanya gitu kakakku, mendiang kakakku. Bahkan sampai berantem. Jangan lu terus aku, jadi kayak gitu kan. Jadi gitu. Karena apa? Karena aku ngerti porsiku gimana. Aku keluar juga bukan ngapa-ngapain, bukan melakukan hal-hal yang buruk gitu. Nah, itu aku menjaga kepercayaan dari keluargaku seperti itu. Aku tahu porsiku di mana, tahu apa yang baik dan buruk. Tapi di sisi lain kan ada orang tua yang memberi kepercayaan kepada anaknya, tapi si Tetap anak dipantau. anak iya, tidak ini Yes, menghiraukan gitu ya kan. Iya banyak kayak gitu. Makanya aku salut sama diriku sendiri, cuy. Aku Dia mau dikasih apel ini ya kan. beneran. Aku salut sama diriku sendiri gara-gara itu. Aku dari dulu tuh dikasih kebebasan yang sangat bebas.
Bahkan teman-temanku mau kemana-mana itu harus harus minta izin. Terus kalau udah kemana-mana diteleponin. Iya. Aku nggak pernah sama sekali, memang nggak Kalau punya aku handphone memang, sih. kalau aku memang tipikal anak yang Ini protektif protective sama orang tua gitu. Waduh, berarti Sama kalian orang tua. berdua sama cuy. Kamu juga? Iya sama. Aku nggak Tapi pernah loh. aku yang menarik dari yang aku ingat lagi ya. Yang menarik itu ini orang tua aku nggak pernah sama sekali mendidik ini. Oke. Nggak pernah ngomongin anak nanti kayak gini ya, nggak pernah. Mhm. Tapi kasih contoh. Oke. Jadi ibu sama ayahku itu punya empati yang tinggi. Jadi kan gini, sampai sekarang kan muncul ke anak-anaknya gitu kan. Pertama aku yang sensian kan, sensian misalnya kalau dia lihat sesuatu. Jadi aku ingat pernah ayahku ini gini menunjukkan empati, tapi nggak pernah nggak pernah verbal ngajarin gitu kan. Iya. Jadi kami ke pasar nih, ke pasar gitu kan. Tiba-tiba si ayah beli pisang. Oke. Banyak tandannya loh. Tapi yang dibeli yang busuk. Oke. Terus dibeli yang busuk kan, karena yang jual pisang itu marga seseorang gitu kan. Family. Bukan family, satu marga. Satu marga. Satu marga doang. Family. Enggak, bukan keluarga gitu maksudnya. Oke. Yang karena satu marga aja. Jadi kan dia beli. Aku merhatiin kan, kenapa ayah sering, bukan sekali dua kali kan, Selalu ya. selalu gitu. Kenapa dia beli pisang bertandan, Tapi yang busuk. gitu kan. Pada akhirnya aku tanya, ayah ini tuh apa sih gitu kan? Ini makan katanya kan. Kalau misal, tapi kayak enggak kemakan ya. Kalau enggak kemakan nanti kita kasih bebek kata ayah kan. Kan banyak yang bagus-bagus bilang. Kalau yang bagus-bagus itu nanti banyak orang yang beli. Yang busuk-busuk ini siapa yang mau beli katanya kan. Dari situ aku mikir, iya ya gitu ya. Sampai sekarang kalau aku lihat lewat dari situ atau misalnya adikku kan, terus di tukang pisang itu pasti manggil, ngasih pisang itu. Kalian anak mendiang si ini ya katanya kan. Sampai sekarang gitu kan. Terus kedua ibuku penghibah. Iya. Terus jadi sentimen gitu kan. Jadi gini, pernah yang jual martabak telur. Oke. Tahu? Dulu kan anak-anak kan sering rebutan gitu kan. Jadi aku beli martabak telur gitu kan. Tiba-tiba aku minta sama mana belanja beli martabak. Banyak lah ini kawan-kawan yang beli martabak. Tiba-tiba ada satu orang anak yang nggak belanja. Iya kan, nggak belanja. Tapi dia nengokin loh. Nengokin gitu ya. Nengokin. Gini, Nenek ruda gitu ya. Gitu kan. Terus ku tengok mukanya kan mirip sama adik mamaku. Raut wajah anak ini. Jangan sepupumu lagi. Bukan, gak ada. Terus aku laporin sama mamaku kan. Oke. Ini mirip Mama Sola gitu. Adik mamaku itu namanya Sola kan. Ini kayak mirip Mama Sola. Aku laporkan lah sama ibu. Mak, kayak gitu ada anak-anak kan, Mak. Aku ngasih tahu ceritanya kan. Aku beli martabak, terus ada anak-anak nggak beli tapi dia nengok aja. Bukan mirip Mama Sola gitu kan. Terus mamaku keluar mana? Ditengok, oh iya mirip. Ya udah kasih belanja. Jadi ngasih belanja gara-gara mirip. Bukan pikiran kami itu loh. Mirip Mama Sola gitu kan. Terus aku bilang sama, oh iya mirip. Ya udah kasih belanja. Iya kan, jadi dia ngasih gara-gara mirip kan. Coba gua mirip. Bukan gitu, karena kebetulan juga sepakat ibuku mirip gitu kan. Jadi lumayan juga dikasih belanjanya loh. Bahkan aku aja kurang ini kan, kan kok tiba-tiba ibuku ini. Karena memang aku pada akhirnya akrab sama anak itu loh. Dia panggil, di mana rumahmu? Dipanggil akrab loh. Loh, kok malah jadi dia? Jadi terasingkan anak kamu ya. Jadi sampai sekarang aku penghibah. Jadi kalau misalnya nengok sesuatu kayak ini kan, gak sanggup gitu. Apalagi kayak di RCTI Televisi. di televisi gitu kan. Ada rumah bedah, ada aku menjadi apa? Enggak nangis aku kadang nonton itu. Sumpah serius. Walaupun tahu settingan. Aku nggak. Iya, walaupun tahu settingan. Wah, kamu serius. Kamu lembut sekali hatinya ya. Cuma di situ doang. Di situ doang. Selebihnya mah jahil. Oke, jadi tapi kalau ini kan parenting di Indonesia sama di negara-negara luar tuh
berbeda nggak sih? Beda dong. Kalian perhatiin gimana? Ya beda, karena kan budayanya juga beda ya Beda, kan, beda. beda sama kita gitu. Banyak mendasar bedanya. Jadi kan kalau misalnya di luar itu kan, jadi kan kalau kita kan bilang orang Asia itu berbudaya kan. Iya. Justru kalau orang Barat yang lebih berbudaya dalam tanda kutip ya. Maksudnya gimana? lebih ini Tata kali ya. keramanya lebih bagus. Iya benar. Kecuali Sopan walaupun etika. moralitas mereka jauh Bebas, lebih bagus. karena bebas kan. Masalah maksud apa segala macam kan dosa apa segala macam itu bebas di itu sana. bebas. Tapi kalau tata krama sopan santun mereka lebih sopan. Iya, loh. Jadi di Amerika itu misalnya kan kita kan di rumah kan. Lu bisa tanya orang Amerika nggak pernah kunci kamar. Oke. Walaupun itu nggak dikunci, nggak berani orang tua itu masuk loh. Tapi Dia tak- selalu ngetok Ngetok pintu gitu gitu ya. ya. Ngetok Itu etika pintu. tadi ya kan. Kita udah dikunci kita bawa boleh kan? Iya. Kamu sering Keluar tahu. Barbar. Itu Oh, makanya. iya, emang Terus iya. budaya antri gitu kan banyak yang dipelajari dari dunia luar. Makanya parenting di dunia luar itu lebih ini karena budaya beda kan. Sebenarnya sih kalau aku lihat sekarang budaya apa ya, cara parenting orang Eropa atau orang-orang sana itu udah makin menjalar ke kita. Itu dialami sama keluarga yang ekonominya menengah ke atas, khususnya yang ke atas nih ya. Itu kan udah sama kayak orang mereka semua gitu. Dimana di usia anak-anak itu paling sangat dihindari kali sama hal-hal yang berbau dengan kekerasan. Jadi mereka itu kayak apa ya, dilindungi banget gitu loh, dilindungi banget jangan sampai melihat sesuatu yang keras, misalnya tontonan. Kan sekarang banyak tontonan yang di ini kan ada perlindungan anak gitu. Nah itu termasuk juga perlindungan anak itu tercipta gara-gara itu kan, gara-gara orang tua yang semakin khawatir dengan kondisi mental anaknya, pertumbuhan mental anaknya nanti ke depan gimana. Kalau misalnya dia cuma melihat yang sadis-sadis misalnya gitu, akhirnya Komisi Perlindungan Anak itu bekerja sama dengan KPI untuk mensensor gitu kan. Itu kan menurut kalian gimana sih? Soalnya pada zaman kita dahulu tidak pernah ada sensor-sensor kan. Mau kepalanya putus ya kan. Dan kita menyaksikan itu semua gitu loh. Dan sekarang anak-anak itu nggak boleh menyaksikan itu sama sekali. Itu menurut kalian gimana sih? Nah itu dia mungkin lebih ke pola pikir anak zaman sekarang ya. Kalau di zaman dulu mungkin kitanya bersedia Sibuk gitu. kita ya. Dia seperti tontonan aja gitu, biasa aja gitu kalau ya. takut ya takut gitu Ah. kan. Justru dulu kan kalau misalnya diperhatikan kan, Heeh. film-film kayak Si Manis Jembatan Ancol Nah, itu apa, lebih itu bukan gornya. Seksi. Horor. Seksi. Iya, iya, seksinya, Iya. ke seksinya juga iya benar. Iya kan? Sujana apalagi. Bukan. Terus banyak film-film Dono Iya, juga. Dono. Kayaknya anak-anak dulu biasa aja gitu kan. Kayak yang ya udah gitu kan. Kalau sekarang kan si suka di sini Sandy ya. Yang apa namanya, yang ini olahraga renang. Benar olahraga poli kemarin ya, poli ya. kenapa? Sensor. Ya ampun. Itu kan olahraga kan. Ini gimana coba? Ya kita kayak ada yang menganggap ini adalah kemajuan untuk parenting gitu kan. Tapi ada yang melihat ini pro kontra tadi sih. Ada yang melihat kalau kenapa sih gitu? Yang bilang kenapa sih gitu tuh pasti orang-orang zaman kita gitu loh ya kan. Zaman out gitu maksudnya. Zaman-zaman yang kita dari dulu itu dididik sama orang tua atau sama lingkungan kehidupan kita tuh yang memang keras. Ya udah kayak gitu aja gitu kan. Padahal pada zaman sekarang kan udah berbeda gitu. Ya, lagi-lagi sih kembali ke teknologi sebenarnya Bener. kalau menurut aku ya. Dan bukan cuma itu aja, sekarang juga masalah seks juga di parenting kan juga kan. Edukasi, bener. Edukasi kepada anak-anak gitu, gimana caranya untuk berbicara soal itu. Padahal untuk kita di zaman dulu itu ngomongin Itu aja apa Mali kan ya? Malu. gitu ya kan. Oh. Nah tapi di zaman sekarang itu orang tua ke anak sepertinya terang-terangan soal seks gitu. Dan itu harus pada zaman sekarang tuh Tapi tentang seks edukasi tentang itu juga kita sebagai orang tua juga harus memilah-milih dalam iya benar. menyampaikannya kan. Pasti akan ada kesulitan untuk Iya. menyampaikan hal Terus ini. ini juga aku kadang mikir justru itu bikin anak kepo loh. Iya. Makin kepo. Apa itu ada zaman sekarang keponya melebihi ini loh. Iya. Melebihi Mbak Google Tinggal- yang tidak ada punya. Dulu aja kita nggak dikasih tahu apa-apa keponya kan.
kepo memang Kayak cuma. enggak, maksudnya dulu aja kita nggak Iya, dikasih iya. tahu, Kepo. tetap tahu gitu kan. Oh iya iya. Sekarang anak-anak malah justru diomongin sama orang tuanya kan, itu gimana? Gimana ya, kalau aku lihat sih kepo anak zaman sekarang sama zaman dulu tuh ada pergeseran, perbedaan lah gitu ya kan. Kalau zaman dulu dia kepo pas sudah tahu ya udah tahu. pengen tahu ini mungkin dari orang lain gitu ya, tanya Iya. oh ya gini ya gitu ya. Dan ternyata itu tidak bagus, ya udah saya tidak lakukan gitu kan. Iya. Kalau anak sekarang masa sih Mana ya? apakah benar itu tidak bagus? Iya, dia Coba saya eksperimen rasakan. ya. Oh, dia eksperimen praktek langsung kan. Itu yang Tahu bahaya. gimana caranya gitu. Itu makanya anak-anak zaman sekarang itu pengaruh teknologi kali ya. Pengaruh teknologi. Nah, aku kemarin kan aku pimpin webinar kan. Jadi ada sesuatu yang menarik dari webinar itu. Apa? Waktu kami ngomongin teknologi dan informasi gitu kan. Jadi ada salah satu sumber yang kayak gini. Kenapa dulu anak-anak sebaya kita gitu kan, satu server loh. Oke. Anak-anak kita, misalnya kita kan, aku Elvi, mungkin zaman Kak Desi kita masih satu server ngomongin ini. Kita namanya apa? Generasi Gold. Enggak, generasi generasi Gold udah meninggal ya? bukan Emas ya. generasi Udah meninggal itu. kita generasi milenial. Bukan. Masih termasuk milenial. Iya, Iya. kita Iya, milenial. masih. Kita kan di ujung. Kan kemarin ada Sarah 008. Panji masih Berarti Nah, milenial. jadi Iya, jadi kan dia betul. bilang begini, pergeseran ke meningkatnya teknologi itu Iya. berpengaruh kepada ini Pola pikir. pola pikir gitu. Jadi dia kasih contoh yang sangat mengenyek gitu kan. Oke. Jadi dulu kenapa kita satu server gitu kan? Pokoknya anak-anak dulu keterampilannya sama, terus apa-apa yang sama, minatnya bisa sama gitu kan. Karena yang kita hadapi pada saat itu sumber informasinya sama. Cuma satu gitu. Ya, TV. Siaran TV itu pun itu aja gitu Iya, kan. bener-bener. Kita nonton RCTI, Indosiar apa segala macam, TVRI gitu kan. Iya. Atau kita dengar radio RRI. Itu sama kayak yang kita terima gitu kan. Misalnya lu dengar RRI di rumah, aku dengar RRI juga di rumah gitu kan. Terus kita bahas itu gitu kan. Kalau sekarang banyak sumber informasi anak Ada itu. yang hoax lagi. Ada yang ini. Jadi kalau dulu satu server gitu kan. Kalau misalnya nih kita hari Minggu nonton gitu kan. Iya. Hari Senin sampai besoknya pasti cerita tentang itu kan. Iya benar. Terus malam kan Terus Doraemon orang, gitu. kenapa sampai itu? Padahal kita udah sama-sama nonton, Iya. kita sama-sama dapat informasi, terus kita share lagi informasinya, terus kita bahas lagi gitu. kita bahas lagi gitu kan. Kalau sekarang boro-boro, ada anak suka chef, ada anak-anak suka ini, jadi masa anak-anak itu jadi terlalu beragam. Jadi pecah gitu ya. Iya, harusnya kan zaman anak-anak dikumpulin dulu nih informasi-informasi baiknya dulu gitu kan. Benar-benar. Baru setelah mereka remaja baru bebas milih-milih kemana sih minat mereka gitu kan. Aku tahu ini. Mungkin inilah alasannya kenapa sekarang itu udah ada televisi server anak-anak gitu. Mungkin itu tuh mengembalikan masa-masa itu kan iya ya. kan. Makanya aku mikir kan benar juga Kak Naldo ini kan. Iya. Berhubungan abang ini ketua IKAMA gitu kan. Ikatan Alumni Matauli kan. Memang pintar ya. Aku ini loh sampai banyak-banyak sama dia kan. Iya, benar. Malah jadi posnya yang kepo. Dia gitu. tuh harus ada di sini tuh. Dia jauh. Oh, Jakarta. Nanti pakai apa? Pakai Zoom, pakai Zoom. Terus itu banyak lah yang memang benar faktor pertama itu adalah teknologi. Benar katakan di tadi. Iya loh. Iya, Bergesernya itu dunia anak itu kan sama dunia orang tua itu teknologi. Karena zaman kita dulu apakah ada teknologi kan? Nggak ada. TV radio. Televisi, radio. TV radio udah Itu gitu juga ya. udah termasuk barang mewah ya. Ada iurannya juga lagi gitu. Oh, Iya. dulu kita masih menikmati handphone ya, handphone tinut dulu ya kan. SMS itu masih Udah remaja ya padinya. Kalau untuk anak-anak Iya, kan SD belum. lebih ke aktivitas belum. lah biasanya kita. Aku megang HP SMP. Itu pun tinut ya kan. Tiga 15 ya. Tiga 15 cuy. Kalau sekarang itu bisa ganjal mobil loh. Tapi udah berlangka itu. tapi itulah enaknya kita kan generasi 90-an itu kan kita merasakan dunia alam ya kan. Kita merasakan Interaksi antara kita juga lebih terjalin gitu ya. kita rasakan MP3, kita rasakan kaset
ini Iya kan kita kaset pita ngerasain gitu. ini loh perkembangan Manual. Iya. dari apa dulu ya Walkman ya Walkman. ya yang pertama kali itu terus Iya, iya. ke MP3 kan Hmm. MP3 terus Apa ada bukan MP3 namanya apa namanya? player Bukan MP3 ada namanya khususnya itu loh. Ada bukan jackpot. jackpot kayak telu Apa sih namanya? apa Walkman itu yang ini kan Pet. Apa sih? Enggak ada namanya loh yang cuma dia aja kan khusus pemutar musik doang kan. Iya. Kembangannya Walkman kan. MP3. Iya. Kalau aku sih Dia MP3 tipis gitu. yang tipis itu kan Iya, MP3-nya nama file yang diputar. itu Nama kan itu disebut MP3 juga bukan. Ya Allah. coba Aku punya Walkman yang kaset pita loh. kasih pita maksudnya Kaset pita. iya ada Aku punya Walkman itu. Aku dapat kondom. nama alat MP3 zaman Pemutar 90-an. MP3 player ya. Zaman 90-an 90-an itu ya Enggak 2000-an lagi kan. Walkman Discman Discman. Discman Ada lagi. Adalah MP3 player udah Yang peta-peta itu. iya MP3 player Iya, tahu MP3 player. Ada namanya. Si Nuripa punya itu. Kawanmu yang yang di kelas. kayak iPhone itu kan Iya. apa playlist Jangan aku gak suka pakai itu sebenarnya. Gak nampak judul lagunya, weh. iya cuma dipetik-petik doang gitu ya tapi itu punya iPhone kan Enggak tahu, enggak lah. Iya. Enggak. punya iPhone itu dulu Kalau punya iPhone pasti enggak terbeli. iPhone dulu murah Karena masih zamannya masih murah gitu ya. kalau aku sih ingatku ini benar Walkman kan ini Walkman terus ada Discman yang bulat tuh kita kemana-mana bawa kaset. bulat aku dulu nggak punya cuma punya teman ada rusak sampai rusak Lu yang merusak kan. terus ini MP3 player sama kayak yang itu Apa juga namanya itu? MP4 player ini lah MP4 player Ini yang punya sendiri apa namanya ini itu? MP4 player Berarti di Sibolgas yang beda namanya ini. memang batu-batu daerah ada ini ya nama-nama tertentu ya nah, ada juga nggak ada namanya iPod iPod ya. iPod nah itu dulu ini itu iPod gitu Iya, iPod. iPod cuy Tapi kayaknya bukan iPod yang kita punya kan. yang masih iPod Sibolga mungkin iPod kan iya istilahnya kali dari iPod terinspirasi gitu ya kan yang si apa yang punya itu kan. si Apple si Apple Si buah-buahan. si buah-buahan jadi itu kan kita kayak udah merasakan perkembangan dari Walkman tadi dan itu ya amazing menurut kita gitu kan tapi kalian ngerasa nggak sih zaman sekarang ini udah mulai bergeser loh bergesernya itu signifikan Geser tentang ini sekolah gila kan kalau udah daring Sekarang parenting pertama lagi tugas orang tua kan. bener Parentingnya ngajarin loh. aku terasa Jadi karena guru gitu. Jadi guru. karena orang kan daring juga tuh jadi Bun tahu matematika aku bodoh matematika sampai akhirnya aku bilang udah kau ke rumah kawanmu aja kerja kelompok aja serius ini kayak nambah beban orang tua Iya. banget nambah beban sih apalagi apa ya minat anak untuk belajar itu udah nggak ada lagi sekarang karena daring Nah itu sebenarnya aku kan dilema kan. Niki kan 5 tahun. dekat-dekat Niki kan 5 tahun gitu kan. Telan-telan sekali ya. Terus dilema kan dia masuk PAUD tapi daring gitu kan. Iya. Gak mungkin kan. bayarnya gimana Bayarnya mahal. bayarnya tetap anaknya kita ngajarin Jadi aku bilang enggak usah. Rugi banyak ya. Kita pesan aja online pakai pay later gitu kan. Ya udah beli tasnya, beli ini yang beli apanya. Belajar di rumah aja. ya mending gitu kan Nah, yang cuma tahu juga. nggak? Tapi setelah kami coba kan, Hmm. jadi aku coba ngajarin Niki ini kan. Ki, ayo belajar. Dia nggak mau. Nah itu dia Dan akhirnya apa? Akhirnya kami ini baru hari yang lalu kami cerita sama dia kan. Niki kayak mana ya? Udah dibully kan semua gitu kan, prayer apa segala macam. Malah nggak belajar. Malah dia HP-nya dulu dia melawan kan. iya Pada akhirnya ya udah kan adikku kan ngajar privat kan Ah. ke rumah-rumah kan, udah adikku aja kan panggil ini. Jadi aku bilang sama adikku kan, dia kan manggil bu kan, jangan mau dipanggil bu lagi gitu. Jadi anggap
kau itu memang gurunya gitu. Jadi dia punya takut gitu kan. Karena dia manja kalau udah kenal gitu. Iya benar-benar. Terus dia ini gini kan apa? Dia gini kan Boleh kan? tricky ya kan. Gimana gitu? Dia misalnya Nyebut banget ya bapaknya ya. Enggak ada bubung Umi. Gitu jadinya. Oke, ya udahlah mulai bulan depan Niki diajarin si Umi tadi. Iya, si Raffi aja gitu kan. Karena memang aku mikir kan, aku kan pengen menularkan bakat-bakatku juga sama dia kan. Iya benar. Mental coy. Enggak mau dia weh. Iya karena kan itu juga sih kayaknya walaupun daring atau tidak daring kayaknya orang tua itu tetap perlu guru gitu ya kan. Karena ketika anaknya sama guru itu udah berbeda ketakutan dia itu cara dia untuk berinteraksi dan orang tua kan main Itu manja. dia gitu. tadi sebutan bukan kalau sama orang tua dia akan manja. Iya, Manja banget melawan jadi Kembali lagi ke situ kan. Kan banyak sekarang tuh yang ada video-video viral itu ketika dia diajar sama mamanya ada yang sampai nangis bahkan sampai mamanya sampai stres sampai mukulin anaknya gara-gara itu tadi si anak nggak ada takut sama anaknya sama mamanya gitu kan si mamanya stres anaknya nggak bisa belajar itu ya apa ya Jadi kalau misalnya anak belajar juga satu rumah heboh ya. Iya, Ada yang iya, videoin. Iya benar. Ada yang ngedit kira. serius itu benar dan kalau misalnya ini kan daring anak-anak pagi tuh bangun tidur nggak mandi nggak apa langsung main handphone sama si mana itu langsung di videoin sama gurunya gitu kan ini tugas ini langsung ngerjain tugas apa ya kalau menurut aku tuh oke enak gak sekolah enak gak ketemu guru enak gak kena hukum gitu kan tapi nggak enak gak ada kawan cuy. Iya, mending dulu kan. Jadi kan kita sebenarnya libur kan malas kan. Iya. Mending lagi kelas kosong ya kan. Iya Kan kita sekolah tapi nggak belajar gitu kan. Itu lebih seru karena kita bisa bermain. Yang penting sekolah gitu Iya. ya. Sekolah aja deh tapi nggak usah belajar gitu ya. Iya, bahkan ketika kita sakit nggak sekolah Itu Kayaknya rindu kayak ya. dunia hampa cuy dunia kayak hampa Kemana kawan? nggak ada ya kan Itu kalau misalnya di rapor sakit izin nol itu udah bangga banget gitu ya. iya Elvi kak, Elvi nggak pernah absen. nggak pernah aku nggak pernah Sumpah. absen nggak pernah sakit alhamdulillah selama SMK 3 tahun cuy Wah. waktu aku Berarti sama lu nggak- junior dikasih reward buku Syukur lu nggak pernah kena diare. di hari kena cuma nggak sampai libur Ya ampun. iya Serius Aku diare bisa- lu tetap. tau nggak aku bangga juga sama diriku sendiri karena aku punya bakatnya adalah menahan diare Menahan dia. Gokil. serius bahkan ini baru kejadian kemarin kan Diare juga lu. oh ya ini kayak mau diare gitu soalnya aku baru makan mie pedes banget gitu kan jadi kalau aku habis makan pedes itu langsung mules gitu kan akhirnya aku pergi kerja terus ngukur baju tuh di sana ngukur baju Wah pantes kemarin bangkunya gak ada nggak ada ya nggak ada jadi kan pas aku udah baru sampai nih di tempat ngukur baju aduh apa lagi nih kan kayaknya harus dikeluarin gitu cuma karena lagi ngukur aku sabar loh serius bisa kok berhasil keren nggak bisa ya aduh harus belajar tuh dari aku deh Enggak itu sebenarnya parenting dari orang tua. enggak dari apa pelajaran dari hidup pengalaman di alam ya Nggak bisa ini ya. Sembarangan betul gitu ya. benar-benar karena aku mencintai alam tapi intinya sih itu jangan terlalu dipikirin ketika kita memikirkan sesuatu itu beneran terjadi misalnya mulus nih aku harus gini beneran keluar kalau nggak dipikirin ya enggak itu tips yang berguna ya malam hari ini Bermanfaat banget itu ya. Bapak, keluarga kalian harus tahu kamu harus tahu Dari sahabat kreatif di rumah, sharing time ini kita sekaligus bahas parenting, dapat bonus tips diare. tahan biar ya Ini kapan lagi bisa dapat sahabat kreatif gitu? Hanya di sharing time. masalah gitu. diare kan itu masalah serius ya Itu misalnya kalau telat, hancur itu ya. iya serius itu bahkan aku pernah nahan diare dari Sedempuan sampai Sibolga ini topinya diare. satu kebanggaan dong Kontes original diare. Jangan tahu.
nggak lihat. Tapi itu tadi ya. Enggak, itu pas lu covid enggak? Kan enggak ada penciuman itu. Tapi Lu merasa lihat aja. baru-baru itu covid yang ukur baju. Kasih yang ngukur aja ya. Ini mau apa ini? Bener-bener. Kita nggak ngerasa bawa apa-apa ya kan, tahu-tahu itu tukang ukurnya 2 pisan. Tapi enggak. Aman kok, aman, clean. Oke lah sahabat kreatif. Oke lah teman-teman, ternyata memang yang namanya dunia parenting ini memang harus ini juga ya. Yes. Harus ya sebagai orang tua juga sebenarnya harus belajar juga terus gitu. Karena waktu kita udah habis nih. Iya benar. Oke. Kita waktunya habis walaupun masih banyak sebenarnya yang perlu dibahas. Mungkin nanti part 2 kita akan adakan lagi. Ini paduannya parenting atau jarang. Lu pilih-pilih dong. Ya parenting. Soalnya kan parenting ini luas kan. Kalau bisa nanti kita hadirkan teman-teman kita yang memang udah berpengalaman. Nah, sama yang mau ini ya, Yes. misalnya yang mau menjelajah ke dunia parenting gitu. Iya kalau di Bahkan kalau kita boleh datangin dokternya kalau Bisa. dia mah diare. Kok dokter sih? udah coba. Berapa? Sedikit diketawa itu. Dokter anak atau dokter diare? Psikolog nggak ada sini ya. Si apa kan si apa? Si Usna. Oh iya. Psikolog dong. Iya, psikolog. kalau dokter anak mah nanti ke diarenya lagi. Iya. Anak-anak diare gitu. Iya. Udah darah tinggi. Udah akuin. Oke sahabat kreatif Oke. ya. Hingga di sini sharing time malam hari ini tentang Oke. pembahasan kita ya tentang parenting sahabat kreatif. Ya ini sebenarnya parenting ini nggak melulu orang tua ya, tapi calon orang tua juga. Karena semua kita jadi calon orang tua tentunya. Ya. Benar. Oke lah, makasih atas kehadirannya Baginda Baginda Ratu. Dan sultannya. Sultan apa tadi? Garota. Oke, kita jumpa lagi di lain waktu. Bye. Bye. Oke, sahabat kreatif tetap bersama kami tentunya di Perjuangan. Bukan.